Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumala Marcelina dari kelas D1 MDR dengan nomor NIM 2020310052. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai parts of speech yang telah dijelaskan oleh Ibu Anissa Stianingrum beberapa waktu lalu. Baik, saya akan mulai dengan definisi dari parts of speech. Parts of speech atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelas kata adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Parts of speech itu sendiri terbagi menjadi 8 bagian yang disingkat dengan pancavip. Bagian-bagian dari pancavip itu sendiri adalah yang pertama pronoun atau kata ganti, yang kedua adjektif atau kata sifat, yang ketiga adalah noun atau kata benda, yang keempat adalah conjunction atau kata hubung, yang kelima adalah adverb atau kata keterangan, yang keenam adalah verb atau kata kerja, yang ketujuh adalah interjection atau kata seru, dan yang kedelapan adalah preposition atau kata depan. Yang pertama adalah pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda. Pronoun itu merupakan kata ganti. Jadi, di part of speech, pronoun ini bermanfaat untuk menghindari pengulangan penggunaan noun atau subjek. Contoh kata dari pronoun adalah I, you, she, he, it, this, they, dan lain-lain. Contoh dari kalimat pronoun adalah I borrow your management books yesterday. It is in my house now. Kata it itu merupakan kata ganti dari kata books, jadi kita tidak perlu mengulanginya lagi di kalimat berikutnya. Yang kedua adalah adjektif atau kata sifat. Adjektif digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan kata benda atau noun. Contoh dari kata adjektif adalah beautiful, young, rich, dan lain-lain. Contoh kalimat dari adjektif adalah Tika is a smart student in my class. Jadi smart itu menjelaskan tentang kata sifat yang menjelaskan Tika. Yang ketiga ada noun atau kata benda. Noun ini adalah bagian untuk menamai orang, benda, hewan, tempat maupun jenis lainnya. Contoh dari noun adalah book, shoes, house, water, dan lainnya. Contoh kalimat dari noun adalah I can read these management books. Di sini management books menempati posisi sebagai noun atau kata benda. Yang keempat ada conjunction atau kata hubung. Conjunction digunakan untuk menggabungkan dua kata atau dua frase atau bahkan dua klausa. Contoh dari kata conjunction adalah and, but, although, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah I like noodle and meatball. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Adverb digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, atau yang lain. Kata ini menjadi jawaban terkait pertanyaan di mana, bagaimana, beberapa lama, dan seberapa sering. Adverb sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada adverb of time, yaitu menjelaskan tentang waktu. Contoh katanya adalah yesterday, tomorrow, last week, next year, dan lain-lain. Yang kedua adalah adverb of manner, yaitu bagaimana sesuatu itu dilakukan atau terjadi. Contoh katanya adalah quickly, slowly, sadly, patiently, dan lain-lain. Di dalam adverb of manner ini sering dijumpai kata yang berakhiran dengan ly, ly. Yang ketiga ada adverb of place, di mana tempat peristiwa itu terjadi. Contoh katanya adalah here, there, above, inside, dan lain-lain. Yang keempat ada adverb of frequency, yaitu penjelasan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Contoh katanya adalah never, daily, usually, sometimes, dan lain-lain. Yang kelima adalah adverb of degree, yaitu penjelasan tentang seberapa banyak atau sejauh mana sesuatu dilakukan. Contoh dari katanya adalah enough, completely, perfectly, dan lain-lain. Contoh dari kalimat adverb adalah today I completed my management task. Di sini kata today adalah kata keterangan waktu. Jadi
Kalimat yang saya contohkan termasuk dalam kategori adverb of time. Yang keenam, ada verb atau kata kerja digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek atau yang mengerjakan sesuatu. Contoh dari verb adalah read, writing, drink, go, dan lain-lain. Contoh kalimat dari verb adalah I'm writing definition of management. Di sini writing menempati posisi sebagai verb atau kata kerja. Yang ketujuh ada interjection atau kata seru. Interjection digunakan untuk mengungkapkan emosi dari seseorang. Contoh kata dari interjection adalah wow, hooray, sorry, dan lain-lain. Contoh kalimat dari interjection adalah sorry, I forget to my management task. Yang kedelapan ada preposition atau kata depan. Biasanya dikombinasikan dengan kata benda untuk membentuk suatu frase. Contoh kata dari preposition adalah in, at, on, by, of, dan lain-lain. Contoh dari kalimat preposition adalah I'm writing my management article on the paper. Kata on di sini merupakan kata yang menempati preposition atau kata depan. Sekian pemahaman saya mengenai parts of speech. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.